Halo semua, apakah kamu sedang bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar Tuhan? Apakah kamu sedang mencari bukti nyata dari Alkitab dan sejarah yang mendukungnya? Nah, pada video ini kita akan membahas bukti Alkitab dan sejarah yang mendukung keilahian Yesus. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang biasa seharusnya bisa mengerti bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham. Berarti Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang ditemui oleh Abraham. Tentunya ini adalah klaim yang sangat radikal, karena Yesus menyatakan keberadaannya yang kekal. Tetapi lebih daripada itu, frasa "aku telah ada" yang digunakan oleh Yesus adalah nama pribadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ego eimi di dalam bahasa Yunani, atau ehe asir ehe di dalam bahasa Ibrani, ketika dia menyatakan namanya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Artinya, Yesus bukan mengklaim dirinya sebagai sembarang Tuhan, tetapi Tuhan spesifik yang bernama Aku Ada. Yahweh yang ditemui oleh Musa. Yesus bukan mengaku sebagai manusia yang menjadi Tuhan, tetapi mengaku sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Itu sebabnya, ketika Yesus berkata seperti itu, orang Yahudi langsung mengambil batu untuk melempari dia. Karena orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Kemudian untuk mempertegas, di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sampai hari ini pun, jika ada orang yang berkata bahwa dirinya adalah satu dengan Tuhan, dia akan dianggap menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan bahkan dianggap menghujat Tuhan. Jadi pernyataan, "Aku dan Bapa adalah satu," juga adalah pernyataan eksplisit yang jelas bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Nah, kenyataannya, siapapun bisa mengaku dirinya adalah Tuhan. Seperti Firaun, Kaisar Romawi, Maharaja Tiongkok, dan lainnya. Apa bukti yang bisa membuat kita yakin bahwa Yesus memang adalah Tuhan, terlepas dari apakah dia mengaku sebagai Tuhan atau tidak? Kita tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Kenyataannya ada juga orang-orang yang bisa melakukan mujizat serupa. Jadi begini, ada sebuah catatan di dalam Lukas 5 ayat 17-25, di mana Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh, "Dosamu telah diampuni." Pernyataan itu langsung menuai kontroversi pada saat itu juga di kalangan para ahli Taurat dan Farisi. Karena mereka tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa, hanya Tuhan. Kemudian Yesus bertanya, manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu telah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, dan berjalanlah. Kalau cuma berbicara saja, tentu saja keduanya mudah. Tetapi kalau dengan berbicara saja kemudian hal itu terjadi, tentu saja lebih sulit bangunlah dan berjalanlah. Karena kalau seseorang berkata dosamu telah diampuni, kita tidak bisa membuktikan apakah benar dosanya telah diampuni. Tetapi kalau berkata kepada seorang lumpuh untuk bangun dan berjalan, dan orang lumpuh itu benar-benar bangun dan berjalan, semua orang bisa lihat dengan nyata, dan itu bisa dikatakan mustahil. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkata kepada orang lumpuh itu bangunlah dan berjalanlah. Dan orang itu benar-benar bangun dan berjalan di depan semua orang. Jadi kesembuhan itu adalah sebuah pernyataan, untuk membuktikan bahwa ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, dosa orang itu benar-benar telah diampuni. Dengan kata lain, itu membuktikan Yesus memang berkuasa mengampuni dosa. Dan hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Artinya, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Dan satu hal yang paling penting dalam iman Kristen, adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Semua orang bisa berbicara apapun yang mereka mau,
tentang apa yang terjadi setelah kita mati. Semua orang bisa menjanjikan surga neraka sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi semua orang yang berbicara tentang apa yang terjadi setelah kita mati, tentang surga neraka dan sebagainya, tidak ada yang bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk membuktikan ucapannya, kecuali Yesus. Ini membuktikan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang kita dengar tentang Yesus adalah kenyataan? Apakah cerita yang kita dengar tentang Yesus adalah fakta sejarah atau dongeng? Apakah kita bisa percaya pada Alkitab? Jangan-jangan semua ini hanya dongeng karangan orang Kristen, atau sudah diubah oleh tangan-tangan manusia kan? Nah, disinilah kita memerlukan ilmu hukum dan ilmu sejarah. Kita tidak mau percaya buta. Di dalam dunia hukum ada suatu prinsip, satu saksi bukan saksi, yang berasal dari adagium hukum Latin, unus testis nullus testis. Ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak cukup untuk menentukan kesalahan seseorang dalam perkara apapun atau dalam pelanggaran apapun yang mungkin dilakukan seseorang. Dalam segala perkara, harus ada 2 atau 3 orang saksi untuk meneguhkan perkara itu. Ini artinya jika seseorang mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan, tetapi tidak ada pihak yang lain yang menjadi saksi, maka itu tidak kuat di mata hukum. Itu hanya pengakuan sepihak. Begitu pula Yesus. Jika dia hanya mengaku sendiri sebagai Tuhan, berarti itu hanya pengakuan sepihak, yang tidak kuat secara hukum. Apakah kita mempunyai pihak lain yang menguatkan Yesus adalah Tuhan? Tentu saja kita mempunyai para murid dan para pengikut Yesus lainnya, yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka disebut Kristen. Merekalah yang menulis Injil, surat-surat lain di dalam Perjanjian Baru, dan catatan lain yang diwariskan sampai hari ini. Kita tahu bahwa mereka adalah tokoh sejarah, dan mereka dibunuh karena mempertahankan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai hari ini, ada banyak orang yang mengaku berjumpa dengan Yesus. Bahkan di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Saudi, Irak, Iran, dan lain sebagainya. Tidak sedikit yang dipersekusi, dan bahkan dibunuh, karena mereka bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Kita bisa yakin bahwa mereka benar-benar percaya bahwa mereka berjumpa dengan Yesus, karena mereka mempertahankan kesaksian mereka walaupun dipersekusi sampai mati. Tetapi apakah yang mereka percaya itu benar? Kenyataannya ada di dalam budaya kesurupan San Gokong di orang-orang Tiongkok, walaupun San Gokong jelas adalah tokoh dongeng. Bukti apalagi yang kita punya, selain segelintir orang, cuma sekitar 2 miliar orang, yang percaya Yesus adalah Tuhan. Walaupun jumlahnya 2 miliar orang, tetap saja mereka hanya satu pihak, yaitu pihak Kristen. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan seseorang memang benar-benar adalah Tuhan atau Nabi, hanya karena populer punya banyak pengikut. Apakah ada pihak lain yang memberikan kesaksian? Jawabannya adalah ada. Selain dari Alkitab, kita mempunyai bukti-bukti sejarah dari catatan sejarawan non-Kristen. Di antaranya Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, yang mencatat bahwa Yesus adalah seorang guru yang melakukan berbagai mujizat, dan diakui oleh pengikutnya sebagai Mesias. Dan Tacitus, sejarawan Romawi yang mencatat bahwa Yesus dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Masih ada catatan-catatan lain di luar Alkitab selain 2 catatan ini, tetapi 2 catatan ini sudah cukup untuk berkata, bahwa keberadaan dan penyaliban Yesus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan, dan para pengikut Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sudah ada 3 pihak yang menjadi saksi, yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar ada. Orang Kristen, orang Yahudi non-Kristen, dan orang Romawi non-Kristen. Walaupun orang Yahudi dan Romawi tidak mencatat secara detail tentang Yesus, kita bisa yakin bahwa apa yang kita dengar tentang Yesus di dalam Perjanjian Baru adalah sungguh benar, berdasarkan hukum. Tetapi bagaimana dengan ketuhanan Yesus? Orang Yahudi dan orang Romawi yang bukan Kristen,
tentunya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Apakah ada pihak lain yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya adalah ada, yaitu Tuhan itu sendiri, yang disebut Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Ada sekitar 300 nubuat tentang kedatangan Yesus Sang Mesias di dalam Perjanjian Lama. Di antara sekian banyak nubuat tentang kedatangan Yesus, ada beberapa yang dengan jelas secara eksplisit menyatakan bahwa yang akan datang itu adalah Yahweh itu sendiri. Di antaranya Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah jalan untuk Yahweh di padang gurun, luruskanlah jalan baginya di padang belantara. Biarlah setiap lembah ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Biarlah tanah yang berbukit-bukit menjadi rata dan yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama." Dan Maleakhi 3 ayat 1, "Sesungguhnya, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Ya malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Yahweh semesta alam. Kita tahu bahwa yang menyampaikan nubuat ini adalah Tuhan sendiri, dan utusan suara yang berseru-seru persiapkan jalan adalah Yohanes Pembaptis. Untuk siapakah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan? Untuk Tuhan. Untuk Yahweh. Dan yang berkata seperti itu adalah Yahweh sendiri di dalam Perjanjian Lama, kepada beberapa orang nabinya. Jadi sekarang kita punya dua pihak, yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Pihak pertama yaitu Yesus sendiri beserta para pengikutnya di dalam Perjanjian Baru. Dan pihak kedua adalah Yahweh, beserta para nabinya di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau ini semua belum cukup untuk meyakinkan kamu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada satu pihak lagi yang bisa memberikan kesaksian bagi kamu. Satu pihak yang terakhir ini bisa memberikan kepada kamu kesaksian dan bukti yang sangat spesifik dan pribadi hanya untuk kamu. Pihak yang terakhir ini adalah Roh Kudus. Kamu bisa minta sendiri secara langsung kepada Roh Kudus untuk memberikan bukti kepada kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Caranya hanya dengan berdoa. Kamu bisa masuk ke kamar tanpa ada orang lain, tanpa perlu ada yang membimbing. Karena Roh Kudus yang akan membimbing kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara kamu berdoa, karena Roh Kudus mampu mengerti kamu. Kamu bahkan bisa berdoa di dalam hati, dimanapun dan kapanpun. Entah kamu sedang diam ataupun di dalam perjalanan. Kamu tinggal berkata, "Roh Kudus, tolong buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan." Nanti Roh Kudus akan menjawab kamu dan memberikan bukti bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Oke, sekian video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, atau kamu teringat pada seseorang yang membutuhkan video ini, silakan bagikan video ini kepada mereka. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi,